Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Prof. Marji dan teman-teman sekalian dari kelas peminatan K3. Hari ini kita akan diskusi mengenai sharing ya. Kita sharing, belajar sama-sama tentang posisi dan postur kerja kaitannya dengan ergonomi dan K3. Kita ke definisi dulu. Apa itu posisi kerja? Posisi kerja adalah postur alami pekerja saat bekerja di lingkungan kerja. Jadi bagaimana seseorang itu posturnya bagaimana saat bekerja, apakah membungkuk, apakah berdiri atau bagaimana ya. Nah, sedangkan postur itu sendiri sebagai bentuk dan ukuran tubuh. Jadi ada postur orang itu ada yang perawakan tinggi, perawakan pendek, ada yang perawakan gemuk, kurus. Nah, itu namanya bentuk dan ukuran tubuh ya terhadap lingkungan kerjanya. Nanti kemudian yang kita kenal nantinya akan kita kenal dengan fit the man to the work, atau fit the man for the machine. Jadi menyesuaikan tempat kerjanya agar tempat kerja atau mesin itu disesuaikan dengan pekerjanya. Jadi disesuaikan dengan apanya? Dengan postur seseorang itu, dengan postur seseorang pada saat bekerja. Postur kerja ini menentukan efektivitas dari satu pekerjaan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bekerja seperti saat ini saya sedang presentasi, kalian juga mungkin sedang mendengarkan di tempat tinggal masing-masing. Kalau dilakukan dalam posisi dan postur kerja yang baik, maka akan memenuhi tujuan ergonomi. Angka kecelakaannya atau penyakit yang diderita atau dirasakan itu bisa diminimalisir seperti itu. Prinsip ekonomi ya, yaitu efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Efektif, jadi berdampak apa yang dilakukan, apa perubahan-perubahan apakah penambahan mesin ataukah perubahan posisi dan lain sebagainya, itu efektif memberikan dampak ya. Kemudian nyaman bagi pekerjanya, nyaman bagi usernya, nyaman bagi orang-orang yang menggunakan alat-alat itu, yang menggunakan mesin itu. Aman, jelas, tidak mengakibatkan kecelakaan kerja, tidak mengakibatkan penyakit kerja yang kita sebut sebagai sehat. Dan efisien, menghemat waktu kerja, jadi menghemat energi yang lain, misalnya biaya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya produktif ya. Intinya prinsip ergonomi adalah user friendly ya. Ingat, bukan machine friendly, bukan manajemen friendly, tapi user friendly. Yang kita utamakan adalah pekerjanya, bukan orang yang dipaksa beradaptasi dengan mesin, bukan, tapi mesin yang kita setting agar sesuai dengan kondisi pekerjanya. Ergonomi, Pak Tarwaka menyampaikan apa sih ergonomi? Itu adalah kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter, kapasitas, dan semua keterbatasannya ya, keterbatasan manusia, menyesuaikan manusianya terhadap pekerjaannya, itu intinya ya. Jadi membuat suatu pekerjaan itu senyaman mungkin supaya orang itu bisa hidup secara lebih baik, lebih produktif, sehat, aman, nyaman, dan produktif seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pekerja baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian ergonomi juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya. Jadi bukan malah bertujuan untuk menyusahkan pekerjanya, tidak, atau menyusahkan manajemen, tidak, tapi ergonomi itu punya tujuan agar pekerja, pemberi kerja, nah, itu juga semuanya memiliki visi misi yang sama agar semuanya sehat, semuanya selamat, sehingga produktivitas tercapai, angka kecelakaan kerja minimal ya, meningkatkan kualitas kerja, disampaikan di situ, meminimalisir ya kecacatan, terjadi disabilitas, dan mengurangi waktu kerja yang tidak digunakan, dan serta mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan ergonomi antara lain yaitu pertama istilahnya repetisi ya, atau pengulangan posisi dan postur yang tidak ergonomi. Jadi seorang itu bisa semakin terasa sakit ya, semakin tidak selamat, semakin tidak nyaman, atau bisa yang tadinya nggak apa-apa
sekarang kok malah jadi penyakit, malah jadi nggak enak, malah jadi nggak nyaman, itu karena ada kegiatan atau aktivitas yang repetitif ya, atau berulang-ulang ya, berulang-ulang, sehingga dapat mengakibatkan masalah pada tubuh maupun ya, pada dirinya, pada pekerjanya ya. Kemudian durasi, selain repetisi juga lama mungkin ya. Nah, ini saya berikan contoh, misalnya kalian yang contoh sederhana ya, sekarang bisa sambil memegang alat tulis gitu misalnya, tidak ada, sambil memegang alat tulis, coba kalian bandingkan memegang alat tulis sambil tangannya lurus ke depan begini ya, kemudian kalian memegang alat tulis gitu, pensil, kemudian yang satu lagi tangan ditekuk seperti ini, nah ya, ditekuk seperti ini, kalau yang tadi lurus di atas setinggi bahu, kalau ini ditekuk ya kira-kira setinggi perut gitu. Nah, mana yang kira-kira lebih cepat capek? Ya, ini dampak durasi di sana. Ya. Mana yang lebih cepat capek? Nanti kalian akan menjawab dengan sendirinya. Yang jelas semua pekerjaan tangan yang posisi tangannya itu sejajar dengan bahu atau lebih tinggi dari bahu, maka energinya akan jauh lebih besar. Ya. Apalagi kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, nah, otomatis energi yang dikeluarkan atau energi yang dibutuhkan juga jauh lebih besar. Itu jelas berpengaruh pada kualitas dan posisi dan postur kerja. Ini sikap tubuh ada berbagai macam, ada yang bekerjanya berdiri, ada yang misalnya kayak kasirnya toko-toko ya, Indomaret, Alfamart, itu kan kasir-kasir mereka umumnya berdiri. Tapi ada juga kasir yang duduk, atau petugas administrasi ya, dosen, mahasiswa, kegiatan akademis banyak yang dilakukan dengan duduk. Tapi kalau praktikum kita juga kadang perlu berdiri. Pekerjaan yang jongkok misalnya seperti perbengkelan ya, membetulkan mesin, memeriksa roda, yang itu diperlukan yang tempat objek kerjanya ada di posisi bawah ya, atau dekat dengan lantai, maka posisi kita perlu jongkok. Juga ada yang terlentang, tengkurap. Ada pekerjaan yang tengkurap, apa contohnya? Misalnya bekerja memperbaiki mesin, sehingga dia, tapi karena posisinya posisi di atas, dia harus posisi tengkurap, jadi seperti ada papannya gitu ya. Itu bisa. Atau terlentang sama bengkel mobil, misalnya kalau zaman dulu belum ada yang tempat untuk ganti oli itu ya, tapi pakai mobil misalnya ganti oli di rumah gitu, ya udah terlentang posisinya ada di bawah mobil. Nah, itu juga merupakan posisi kerja atau posisi khusus lainnya. Misalnya kalau yang contoh ekstrim itu ini posisi kerjanya astronot ya, astronot yang ada di pesawat ulang-alik, yang ada di luar angkasa, itu kan mereka zero gravity, sehingga posisinya ya bagaimana mereka berposisi di atas. Misalnya membetulkan mesin sambil jungkir balik pun ya buat mereka tidak masalah, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi ini posisi yang ya di satu sisi memang wajar, memang dalam artian ya memang itu posisi yang terbaik. Jadi mana yang lebih bagus? Semua posisi lebih bagus dikerjakan berdiri, tidak tergantung pekerjaannya ya. Semuanya baik ya, semuanya baik selama tidak mengakibatkan sakit ya, penyakit akibat kerja atau yang lainnya. Ini contohnya sikap duduk ya. Contoh sikap duduk yang bekerja yang paling bagus bagaimana? Seperti yang ada di gambar ya. Jadi tangan bisa sejajar, siku bisa sejajar menggunakan kursi yang tepat, kemudian posisi duduknya juga seperti itu, tidak membungkuk seperti ini ya, tapi juga tidak terlalu ke belakang ya, apa istilahnya, bersandar seperti swantai gitu ya, itu juga kurang tepat ya. Sebenarnya tergantung aktivitasnya. Kalau yang zaman sekarang mungkin kalian lihat di TV atau di YouTube ya, itu gamers, nah itu banyak yang sudah, ya ini sisi positifnya ya, ternyata gamers itu juga memperhatikan segi ergonomi ya. Mereka banyak yang menggunakan kursi ergonomi ya, kursi yang seperti tadi di gambar itu. Kenapa? Karena mereka memang banyak bekerja ya dalam tanda kutip di belakang di depan layar ya, di depan layar. Jadi mereka hampir separuh waktunya sehari itu ada di depan komputer, sehingga mereka memerlukan tempat yang nyaman untuk mereka bekerja. Posisi berdiri ada banyak,
Kalau teman-teman nantinya banyak bekerja di industri terutama ya, industri mesin ya, permesinan, pabrik, pabrik ya, perakitan dan sebagainya, itu kebanyakan mereka layar atau unit kerjanya ya, workstation-nya itu posisinya berdiri. Tujuannya apa? Karena pekerjanya harus mobile. Bayangkan kalau misalnya di sana diberi kursi, belum tentu nyaman, karena mereka akan duduk berdiri, dan itu menguras energi. Ya, sehingga ada beberapa tempat, di tempat kerja saya dulu juga seperti itu. Untuk yang di bagian gudang, itu komputer sudah disediakan di meja tinggi seperti itu. Karena kenapa? Petugasnya atau supervisornya atau mandornya ya bahasa kita, itu lebih nyaman kalau dia bekerjanya sambil berdiri karena dia mobile. Lihat komputer, terus ngelihat ke lapangan, ke teman-temannya, melihat stok barang, dan ada barang datang dia harus ngecek. Kalau dia duduk berdiri, ya kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak yang rusak kursinya, yang rusak punggungnya, ya karena terlalu banyak aktivitas duduk berdiri itu menyebabkan beban tersendiri di pinggang. Ya, itu yang nanti kita akan belajar ke arah sana. Ini contohnya. Ya. Mana yang tepat? Ya duduk atau berdiri. Ya, itu yang normatifnya seperti itu. Normatifnya hampir semua pekerjaan seperti itu. Ya. Pekerjaan itu. Nah, apakah kalau gambar di sebelah yang gambar merah ya, yang paling kiri itu adalah posisi yang paling tidak tepat, katakanlah seperti itu. Ya. Udah duduknya apa istilahnya? Kalau bahasa Jawanya mojok ya, duduknya ada di ujung, kemudian posisi agak membungkuk, mata terlalu dekat. Nah, ingat kalian nanti ada yang namanya rules of 20 ya, aturan 20. Aturan 20 itu apa? Sebisa mungkin 20 cm dari layar, atau 20 inci, 20 inci dari layar ya, melihat layarnya itu jangan mendekat seperti ini ya. Jadi beri jarak sekitar 20 inci ya. Kemudian setelah 20 menit ya, setelah 20 menit istirahat selama 20 detik melihat jarak yang jauhnya 20 kaki. 20 kaki itu kira-kira 7 meter lah. Ya, 1 meter itu kan 3 kaki. Kira-kira 7 meteran. Jadi bukan idealnya ya, idealnya tempat kerja kalau misalnya kita bekerja dengan gadget gini, dilakukan di tempat yang terbuka, jadi bukan tempat kamar yang tertutup begitu, tempat yang agak terbuka. Misalnya apalagi misalnya taman ya, kemudian ada jendelanya, atau ruangan boleh tapi ada jendelanya. Jadi begitu kita sudah kira-kira 20 menit menoleh ya atau melihat ke jendela itu selama 20 detik aja melihat ke objek yang jauhnya sekitar 20 kaki ya, atau 7 meteran. Nah itu kembang atau mungkin orang jual bakso lewat, Pak, dipun kabari, nah ini enggak apa-apa sambil disapa ya. Ada siapa yang lewat gitu, ada temennya lewat, oh ya saya lagi kuliah nih, wah sudah selesai lewat, ya sudah, saya kira cukup itu 20 detik, kemudian kembali ke layar lagi untuk mengistirahatkan mata, mengistirahatkan retina, mengistirahatkan saraf mata, lensa dan sebagainya, juga untuk supaya kita refreshingnya otot. Karena kalau seperti ini ya, kalian melihat layar terus menerus, leher ini resiko kaku atau neck stiffness ya, leher kaku, punggung, bahu semuanya kaku. Jadi biasanya kalau habis itu kretek. Nah, itu contoh yang kurang bagus ya, contoh yang kurang bagus, sehingga itu harus dikurangi. Nah, cara menguranginya seperti itu tadi. Plus misalnya boleh nih kalian kan tinggal mendengarkan materi ya sambil melihat, mungkin sambil santai, sambil duduk, sambil olahraga. Nah, seringkali seminar-seminar sekarang itu banyak seperti itu ya, seminar-seminar internasional. Ayo kita olahraga dulu, stretching dulu ya supaya rileks. Ya, di kepala leher digerakkan ya, kemudian ada yang sampai stretching tangan ke atas, silakan, itu salah satu upaya untuk mengurangi risiko penyakit akibat kerja karena terlalu lama berada di depan layar komputer atau gadget ya, seperti itu. Ini namanya kursi ergonomi. Ini kursi kantor, iya, kursi ergonomi yang letaknya di kantor ya, atau kursi kantor yang fungsinya ergonomis. Nah, jadi fungsi ergonomi itu apa? Dudukannya seperti itu bisa goyang-goyang, banyak lah ya, banyak di toko-toko, bukan toko alkes, justru toko office ya, toko-toko yang menjual alat-alat perkantoran
Nah, itu biasanya banyak. Harganya mahal. Kalau saya tidak melihat mahalnya, tapi lebih melihat kemanfaatnya. Karena daripada kalian duduk di kursi yang statis ya, yang kaku gitu, tapi kalau kemudian boyokan apa boyokan itu low back pain ya, nyeri otot, low back pain, kemudian maaf ya, pantat jadi panas karena keras, tangan jadi sakit ya, kemeng ya, kalau bahasa Jawanya kemeng atau ototnya kaku. Kenapa? Karena tangannya gantung terus, jadi ngetik itu tangannya gantung. Itu capek, mulai capek di lengan, tangan, lengan sampai bahu. Kerja kalau sudah capek, kerja kalau sudah nggak nyaman, itu sulit kalau kita bilang produktif ya. Pasti akan berdampak pada hasil nanti. Kerjaan misalnya ngerjakan 5 tugas gitu ya. Karena capek, udah deh hari ini 3 aja, yang 2 besok aja atau nanti aja di rumah. Akhirnya lembur. Di rumah harusnya istirahat, jadi ngerjakan tugas. Atasan di tempat saya kerja dulu pernah menyampaikan seperti ini. Kalau sampai pekerjaan itu dibawa pulang ke rumah, kalau sampai kamu lembur di rumah ya, lembur di rumah, itu berarti ada yang salah dengan manajemen waktu, ada yang salah dengan beban kerja, pengaturan beban kerjamu. Itu berarti kamu nggak produktif, intinya itu. Ya, sehingga kadang-kadang kalimat itu yang masih saya pegang, tapi ya saya juga dilema ya. Kalau misalnya sekarang work from home, tapi kalau saya di rumah tidak boleh pegang kerjaan, oke, kita tidak perlu membahas itu ya. Ini contoh kursi ergonomi. Work from home ya, work from home, bukan lays on the bed at home, bukan ya. Postur ya. Postur yang benar itu seperti itu, tegak. Ya, tegak. Tapi bukan berarti kalau kuliah kalian harus tegak seperti kalau diklatnya apa namanya? Paskibra. Ya, diklat Paskibra itu kan gitu ya. Duduk tegak, tegak semuanya. Ya lama-lama capek. Kecuali memang kalian duduk di kursi yang memang mendukung gitu ya, seperti yang ada di gambar yang bawah itu ya. Kursinya enak, kursi ergonomi ya, itu oke gitu. Tapi kalau misalnya mungkin sudah disiapkan kursinya, tapi posisi duduknya membungkuk ya. Nyetir. Nah, biasanya ini yang anak muda-muda itu kalau nyetir gitu. Nah, apa ngepet depan. Bahayanya dua, selain punggungnya yang bahaya. Kalau ngerem dadak, duk, dagu atau gigi bisa nabrak ini setir. Ya. Hati-hati ya. Kita kurangi, kita minimalisir resiko terjadinya penyakit akibat kerja. Ini resiko kecelakaan kerja kalau itu. Ya. Cara mengambil barang, how to lift. Ya, cara mengambil barang itu juga harus diperhatikan. Sering kali ada workshop ya, seperti pelatihan-pelatihan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di bagian packaging atau gudang ya, warehouse. Itu sederhana judulnya, tentang bagaimana cara mengangkat barang yang baik dan benar. Nah, itu kerjaannya orang ketiga ya. Sederhana tapi dampaknya luar biasa. Ini perbandingan metode-metode. Bagaimana sih kita tahu orang bekerja itu posisinya sudah betul atau tidak? Orang kerja ini kira-kira resiko terjadinya low back pain atau nyeri otot karena pekerjaannya, karena posisi kerjanya tinggi atau rendah, itu kita lihat menggunakan metode. Jadi bukan lagi gini, kalau orang kerja dinilai capek atau tidak mungkin bisa ditanya ya. Tapi kalau dilihat posisinya sudah betul atau tidaknya itu dengan pertanyaan, itu kok sepertinya kurang tepat. Misalnya orang ditanya, si R nih, menurutmu posisi duduk ini sudah tepat atau belum? Padahal posisi duduknya seperti ini, membungkuk. Oh iya sudah, ini sudah pas ini, ya posisi paling pas itu yang seperti ini. Enak, nyaman, sudah berapa tahun, 10 tahun kerja, ya karena dia sudah 10 tahun kerja, sehingga sudah teradaptasi posisi seperti ini. Ini diteruskan pulang gini posisinya ya. Nah, kita harus tegak. Padahal kan secara anatomis, secara normal, kita diciptakan untuk berbadan tegak seperti ini. Sehingga bagaimana kita menilai seseorang, bagaimana kita melakukan analisis postur kerja. Postur kerjanya orang ini sudah benar nggak sih? Gitu loh. Atau apakah sudah minimal? Atau jangan-jangan posisi kerja orang ini mempunyai resiko tinggi untuk mengakibatkan kecelakaan kerja. Ya. Itu kita nilai dengan metode-metode, ada yang OWASP, ada RULA, ada REBA, dan QEC ya. Paling sederhana OWASP, ya, kemudian RULA dan REBA lebih RULA dan REBA ini lebih kompleks, tapi
masih sederhana kalau menurut saya. Maksudnya sederhana itu kita bisa kok melakukan, ya. Jauh ke depan untuk kalian mahasiswa, kalian mau membuat skripsi tentang ergonomi, menilai posisi kerjanya orang ini sudah tepat atau tidak, mungkin dihubungkan dengan tingkat kelelahan, dihubungkan dengan angka kejadian low back pain, dihubungkan dengan produktivitas, kinerja dan lainnya. Itu saya menyarankan diukurnya dengan metode-metode ini, ya. Nanti tinggal dipilih. Nah, tinggal dipilih mana mau pakai OWASP atau RULA atau REBA. Bukan terserah. Ya, milihnya itu bukan terserah, tapi tergantung posisi kerja apa yang dilakukan. Ya. Kalau OWASP itu untuk ini, yaitu ada di baris penggunaan. Ya. Untuk OWASP itu mudah untuk melakukan analisis postur kerja yang berbeda-beda. Saat seorang pekerja itu dia harus duduk, dia harus berdiri, dia harus bergeser, dia banyak multiple position pakai OWASP, tapi OWASP itu tidak spesifik, itu masalahnya. Kalau yang spesifik itu antara RULA atau REBA. Ya. Kalau RULA itu upper length, jadi menggunakan yang dianalisis atau yang dinilai ya itu adalah anggota tubuh bagian atas. Kalau REBA itu seluruh badan, ya sampai kaki, kemudian sampai pergelangan tangan. Entire body, jadi seluruh badan. Nanti tergantung aktivitasnya apa. Kalau pekerja yang ada di office atau yang banyak pekerjaannya duduk, mungkin lebih tepat RULA. Tapi untuk orang-orang yang bekerjanya posisi berdiri, statis tapi berdiri, mungkin lebih tepat REBA. Tapi kalau dia dinamis aktivitas pekerjaannya, ya kayak tukang yang ini ya, rumah ya, yang dia harus ganti genteng dan sebagainya, itu OWASP mungkin. Tapi kalau yang bagian mengangkat katrol bata atau semen, itu mungkin lebih tepat RULA. Ya. Jadi kapan kita pakai OWASP, RULA atau REBA? Tergantung posisi pekerjanya, tergantung pekerjaan yang dilakukan. Bukan keinginan siapapun ya. Tak ikia, tidak boleh, bukan gitu. QASI kita tidak terlalu mendalam karena memang instrumennya satu tidak familiar, jarang sekali digunakan, dan sulit ya. Maksudnya sulit itu terlalu banyak yang diakses. Ya, kompleks, analisisnya kompleks. Seperti itu. Itu next time. Nah ini contoh ya, ada istilahnya smartphone zombies. Nah, jadi mungkin ada ini. Semoga bukan kalian ya. Tapi semoga juga bukan teman-teman kalian. Ya, tapi mungkin ada orang di luar sana ya, di warga negara Wakanda misalnya ya. Itu ada itu jalan gitu ya, lihat HP. Mana-mana lihat HP. Akhirnya nabrak tiang, dieng ya, nabrak orang iya gitu ya. Smartphone zombies. Posisi leher kalian mungkin pernah lah. Ya saya pernah nonton, lihat HP, ngeliat status, ngeliat IG, lama dingkluk membungkuk terus kepalanya. Diukur itu sudutnya berapa. Nah, ini bisa meningkatkan resiko neck stiffness atau muscle spasm ya, kram otot. Ada yang namanya RULA. Nah, kalau RULA itu metodenya seperti apa? Diukur, jadi sangunya, alat yang kita gunakan untuk mengukur atau menganalisis posisi dan postur kerja itu adalah penggaris sudut ya, dan ya penggaris paling mentok beban ya, berapa banyak beban, karena itu juga kadang-kadang diukur how heavy is the lift ya. Nah, itu dilihat dari gambar ini yang di asesmen ya, mulai dari lengan bawah itu ini ya, ini lengan bawah namanya, lengan atas sampai sini, dari bahu sampai ke siku, lengan atas, lengan bawah itu dari siku sampai ke pergelangan tangan sampai ke ujung jari itu namanya tangan ya. Kemudian leher ya, kemudian juga bahu ya, kadang-kadang bahu juga dihitung, dan punggung, posisi punggung. Nah ini contohnya untuk tangan ya. Bagaimana tangannya gini, misalnya ngetik gimana gini ya, ngetik gini, ada yang ngetik gini, ada yang ngetik posisinya gini ya, gamers biasanya gini ya, ada yang gini, kalau saya juga gini.
Sebisa mungkin posisi tangan itu seperti ini, anatomis. Karena kalau kita sudah bekerja tangannya gini, itu akan lebih banyak energi yang terbuang. Enggak apa-apa, Pak. Iya, kalau 5 menit, 10 menit enggak apa-apa. Bayangin kalian kerja seperti ini 2 jam. Ya, atau posisi tangannya gini. Ya, tuh, maksudnya sampai sedetail itu loh, metode ini. Jadi bermanfaat sekali. Saya waktu saya bekerja di tempat kerja saya sebelumnya di Bentul itu saya belum kenal seperti ini. Mungkin kalau sudah kenal saat itu ya semua karyawannya saya akses dengan ini. Ya, mirula ya itu lengan diukur sudut-sudutnya bahkan sampai punggung ya, neck, trunk, ya, trunk itu ini punggung ya, penopang tubuhnya punggung. Muscle leg. Nah ini ada force dan load yang paling bawah. Ya, ada otot beban. Oh tangannya diangkat ke atas, poinnya tinggi, ya, poinnya misalnya 4. Kemudian dia sambil ngangkat beban 5 kilo, berarti nanti ada skalanya. Jadi kalau milih ini itu poin berapa. Ada aplikasinya, ini aplikasinya. Nanti sambil jalan kita belajar ini. Nanti kita belajar yang manualnya dulu, biar kalian tahu apa sih yang diakses, bagaimana cara menilainya dan sebagainya. Kalau pakai aplikasi enak tinggal pencet keluar nih nanti angkanya. Keluar. Tapi rekomnya itu ya harus ini sendiri ya. Nah, hasil pengukurannya, nah ada scoringnya. Kalau 1 sampai 2, oke, dapat 5, enggak apa-apa ini aman. 3, 4, 5, 6, hati-hati. Ya, hati-hati. Harus segera dilihat apa yang bisa diperbaiki. Mesinnya bagaimana cara memperbaiki. Engineering rekayasa engineeringnya seperti apa. Ya. Kalau very high, harus dihentikan dulu pekerjaannya. Misalnya kursinya bungkuk sampai masuk gitu ya. Sampai badannya sampai ketekuk-tekuk, kecuali pemain sirkus ya. Yang ketekuk-tekuk, wah ini resiko low back pain, resiko patah tulang dan sebagainya. Poinnya 8, 9 bahkan harus di stop saat itu juga. Ya kita yang nyetop, orang ketiga. Ini nggak bener ini posisinya, ntar lepas dulu, selesaikan dulu, off dulu. Turun dari tempat kerja, kemudian baru diperbaiki. Nah, nggak tahu apakah alatnya dirubah, posisinya dipindah. Yang terlihat terakhir adalah penggunaan APD terakhir, tapi jarang. Engineering control menggunakan APD itu jarang. Yang ada alatnya di APD, tapi itu namanya isolasi. Ya, jadi alatnya diisolasi, alatnya dilindungi supaya bahaya yang ada di alat itu tidak mengenai pekerjanya. Dampaknya itu tadi sudah saya sampaikan. Gimana kecetit? Nah, kecetit itu contoh gangguan muskuloskeletal. Ya, nyeri otot, gangguan otot. Muskuloskeletal itu ada 3, otot, tulang, dan sendi. Kecetit, kesleo, dislokasi, fraktur, patah tulang itu juga satu masalah dari ergonomi. Ya. Gangguan neurologis, pekerjaannya memaksa seseorang untuk duduk di bawah dengan bersila dan lama misalnya. Apa yang dilakukan? Ya selonjor. Ya, karena kalau bersila terlalu lama nanti kaki kesemutan, ya, geringgingan. Nah itu termasuk penyakit akibat kerjanya apa? Silo, duduk bersila. Ya. Solusinya apa? Ya udah selonjor. Nah, sering itu saya kalau ada pengajian gitu. Aduh kok geringgingan, selonjor. Ya rada sungkan sebenarnya, tapi ya gimana daripada nanti mati rasa dan akhirnya namanya parese. Parese itu kesemutan, mati rasa, terasa tebal ya, kaki terasa tebal, kemudian mati rasa, bahkan digerakkan pun tidak bisa. Seperti orang lumpuh. Nah, itu. Bisa sampai seperti itu. Silakan kalau mau nyoba duduk bersila 2 jam, jangan gerak. Silakan tangan gerak, punggung gerak, makan boleh, tapi duduk bersila full. Nggak usah 2 jam lah, lama-lamaan aja, setengah jam paling udah kesemutan. Gangguan pertumbuhan, nah, tapi ini jarang sekali terjadi karena umumnya yang namanya pekerja ya sudah usia dewasa atau paling nggak 17 tahun. Gangguan pertumbuhan kalau misalnya masih anak sudah disuruh mengangkat yang berat-berat, akhirnya anak jadi membungkuk. Misalnya keluarga penambang batu sulfur ya, sulfur yang dari gunung-gunung itu kan biasanya bisnis keluarga
Jadi anak temurun suruh kerja, masih kecil, masih usia SD, sudah disuruh angkat yang berat-berat, akhirnya anaknya jadi bungkuk dan tingginya tidak seberapa. Tapi saya meskipun begini, saya tidak pernah ya mengangkat sulfur belerang, itu ya tidak pernah. Tapi ya gini-gini aja, ya, mungkin faktor genetik. Ya, dampak yang lain adalah faktor psikologis. Pesan nggak nyaman. Akhirnya mengganggu, kalau bahasa kita mengganggu mood, ya, mengganggu mood. Yang tadinya kerja semangat, berangkat kerja semangat, pagi di tempat kerja juga semangat, begitu kerja, tuh loro kabeh aku, akhirnya nggak enak, produktivitas berkurang, kinerja terpengaruh, ya. Kinerja bekerjanya jadi tidak efektif, tidak efisien, dikit-dikit ke belakang, dikit-dikit senam, dikit-dikit mulet, bahkan mungkin keselau aku tak turu sih, wah itu tambah ya. Tidur di tempat kerja, tidur di saat jam kerja itu sangat, kalau di saya dulu itu sudah masuk violation, ya sudah masuk pelanggaran personal, harus ada tindakan peringatan, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu. Jadi sekali lagi, posisi dan postur kerja bagaimanakah yang paling bagus tergantung pekerjaannya. Ya, kita harus melihat posisi pekerjaannya bagaimana sehingga posisi kerja yang bagaimanakah yang paling tepat. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menganalisisnya, menggunakan tadi metode-metode tadi. Ya. Nanti kita akan banyak bicara tentang metode-metode itu, insya Allah setelah UTS. Kalian akan belajar ini apa namanya, bagaimana cara mengaksesnya, ya, untuk pekerjaan bagaimana cara menghitungnya, outputnya apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diberikan, sehingga itu nanti bisa kalian gunakan di tempat kerja, dimanapun tempat kerja kalian, baik office maupun on field. Mungkin itu, sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika ada yang ingin tanyakan, didiskusikan, silakan dilempar di grup seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.